4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat jiwa hebat, di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, kamu pasti pernah berada di fase kamu mencintai seseorang dengan segenap hati kamu, tapi dia tidak pernah benar-benar tahu seberapa dalam perasaan kamu. Atau kamu pernah merasa cara kamu mencintai itu tidak dimengerti oleh dunia. Hari ini aku ingin bercerita, bukan soal cinta yang manis, bukan juga soal cinta yang menyebalkan atau cinta yang mengecewakan, tapi soal mencintai dengan cara yang berbeda, yang mungkin gak terlihat, tapi terasa. Ada rasa yang mungkin tidak sempurna, tapi lahir dari perasaan yang tulus, yang mungkin tidak pernah dibalas, tapi tetap mendoakan dengan ikhlas. Karena kadang cinta gak selalu datang dengan pelukan, dengan kata-kata yang indah. Kadang cinta itu adalah diam-diam mendoakan, mengikhlaskan, menguatkan dan mengirimkan energi dari jauh, atau mencintai seseorang dengan cara tidak menyakitinya. Bahkan saat itu artinya harus melepaskan dia untuk tidak bersama kita. Aku bukan ahlinya cinta, tapi juga pernah patah, pernah terlalu berharap, terlalu memberi, tapi justru dari situlah aku banyak belajar bahwa mencintai dengan cara yang berbeda itu bukan suatu kelemahan. Itu adalah kekuatan. Itu adalah bentuk dari kedewasaan aku. Dan mungkin itu satu-satunya cara kita benar-benar bisa mencintai. Bukan untuk memiliki, tapi untuk memahami. Dan jikalau kamu sedang mencintai seseorang saat ini, atau mungkin sedang belajar mencintai diri kamu sendiri, so stay aja di sini. Tetap di sini, siapkan hati dan telinga kamu, sebab video ini bukan cuma untuk kamu dengar, tapi untuk kamu rasakan. Dan mungkin akan jadi titik balik cara kamu mencintai dengan cara yang berbeda mulai hari ini. Dulu aku itu percaya bahwa mencintai itu harus terlihat, harus ada kabar, harus saling berkabar setiap saat, setiap pagi dan bahkan malam. Harus ada pelukan di akhir hari, harus ada tawar riang, ada janji-janji manis, dan ada kebersamaan yang bisa dilihat, yang bisa dipamerkan, yang bisa dibanggakan. Tapi hidup mengajarkan aku sesuatu yang lain, bahwa mencintai itu ternyata tidak selalu seindah di film-film dan gak selalu bisa dipahami oleh orang lain. Aku pernah mencintai seseorang dalam diam, bukan karena aku itu pengecut orangnya, tapi karena aku tahu dia sudah bahagia dengan pilihan dia sendiri. Jadi aku memilih mencintainya dari jarak yang aman. Cukup untuk mendoakannya dalam setiap sujud. Cukup untuk tidak menjadi gangguan dalam hidupnya bersama orang lain yang merupakan pilihan dia sendiri. Aku tetap mencintainya dengan cara melepaskan dia, bukan justru untuk memaksakan dia menjadi milik aku. Aku juga pernah mencintai seseorang yang bahkan tidak tahu caranya bagaimana mencintai diri dia sendiri. Dan aku mencoba mengisi kekosongan itu, memberi, memeluk segala kekurangannya, menenangkannya saat dia merasa telah menyerah. Tapi justru saat itulah aku belajar bahwa mencintai seseorang yang belum siap menerima cinta adalah luka yang lama sembuhnya. Dan dari saat itu, dari kesemua itu, aku sadar mencintai dengan cara yang berbeda itu artinya tidak menyamakan cinta dengan sebuah kepemilikan.
Itu adalah bentuk cinta yang tidak egois. Mencintai seseorang yang tidak mencintai kamu balik, tapi kamu tetap ingin yang terbaik untuk hidupnya. Kamu tetap mendoakan dia dalam setiap sujud kamu. Mencintai seperti kita mencintai orang tua kita. Orang tua kita yang keras dan tidak pernah bilang sayang kepada kita. Tapi kamu pasti akan tetap berjuang untuk membanggakan mereka, membuat mereka bangga dan tersenyum. Atau halnya kita mencintai anak-anak kita yang belum bisa mengerti arti sebuah pengorbanan kita. Tapi kita tetap memilih untuk bangun setiap pagi dan menyiapkan memenuhi segala kebutuhannya. Kadang mencintai itu bukan soal bersama, tapi soal tidak untuk menyakiti. Kadang mencintai itu bukan soal aku dan kamu sama dengan kita, tapi soal membiarkan seseorang itu tumbuh dengan jalan pilihannya sendiri, meski itu artinya kamu tidak diikutkan di dalamnya. Mencintai dengan cara yang berbeda itu artinya kamu bisa mencintai, tapi kamu juga tetap mencintai diri kamu sendiri. Kamu tidak rela menyakiti hatimu demi menyenangkan seseorang. Kamu tahu batas-batasnya. Kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan mesti berhenti. Dan justru disitulah cinta paling kuat itu akan lahir. Cinta yang tidak mengikat. Cinta yang tidak membelenggu, cinta yang tidak memaksakan, dan cinta yang tidak memenjarakan, tapi cinta yang menguatkan, cinta yang tidak mengorbankan martabat diri, tapi tetap penuh dengan pengorbanan, cinta yang tidak selalu diumbar-umbar atau dipamerkan, digembor-gemborkan, tapi sangat dalam, terasa tulus di dalam hati. Jadi, kalau kamu hari ini sedang mencintai seseorang, tapi merasa cinta itu berbeda, jangan buru-buru menganggapnya cinta itu salah. Mungkin justru di sanalah letak keistimewaannya. Cinta yang paling tulus, cinta yang paling murni, cinta yang tanpa syarat, tidak selalu datang dari mereka yang tinggal bersama kita, tapi dari mereka yang tidak pergi, meskipun hanya dalam doa sujudnya dan dari kejauhan. Ada kalanya cinta itu dibungkus dengan label egois. Cinta dibungkus dengan ego. Dulu aku berpikir cinta itu tentang memiliki dan harus memiliki, tentang seseorang yang harus ada di samping aku kapanpun aku mau. Aku pikir kalau aku mencintai seseorang dengan begitu dalam, maka dia harus membalas dengan cara yang sama seperti caraku mencintai dia. Kalau aku sudah memberi segalanya, maka dia tidak boleh pergi, tidak boleh berubah, tidak boleh mencurangi, tidak boleh memilih selain aku. Tapi waktu terus berjalan dan dari situ aku banyak belajar. Dan hidup dengan sabarnya menunjukkan pelajaran yang paling penting yang pernah aku terima, bahwa sebagian besar dari kita tidak benar-benar mencintai, tapi hanya ingin dicintai balik. Kita tidak sedang memberi, tapi kita sedang menukar, seperti halnya kita barter, bernegosiasi. Itu sebenarnya bukanlah cinta yang tulus. Kita tidak sedang memahami, kita sedang berharap untuk dibelas kasihani. Kita tidak sedang mencintai dengan hati yang tulus ikhlas. Kita sedang memaksakan definisi cinta versi kita sendiri ke orang yang mungkin dulunya punya luka batin, cara pandangnya berbeda, dan perjalanan hidupnya berbeda. Tapi kita datang memaksakan bahwa dia harus jadi milik kita. Aku pernah banget di posisi itu, mencintai seseorang dengan segenap hati, lalu diam-diam menuntutnya untuk membalas dengan intensitas yang sama. Aku tidak bilang, tapi aku
penuh dengan harapan. Dan ketika harapanku itu ternyata tidak terpenuhi, aku merasa ditolak, aku merasa dikecewakan, aku merasa dikhianati oleh dia. Padahal dia mungkin mencintai aku juga, tapi dengan cara dia yang berbeda. Atau mungkin dia memang tidak dapat membalasnya, tidak bisa membalasnya dengan tanda kutip suatu alasan tertentu yang kita tidak tahu. Dan itu sebenarnya bukan salahnya dia, bukan salah dia. Mungkin keadaan yang membuat dia seperti itu. Masalahnya kita seringkali menjadikan cinta itu sebagai alasan untuk mengendalikan. Kita bilang, aku melakukan ini karena aku sungguh sangat mencintai kamu. Tapi kita lupa bertanya, apakah yang kita lakukan itu benar-benar untuk membahagiakan dia? Atau sebenarnya hanya untuk membuat diri kita merasa diperlukan? Cinta yang tulus itu tidak pernah sama sekali memaksa ataupun menyakiti. Dia akan hadir memberikan ruang. Dia tidak datang dengan tali, dia tidak datang dengan rantai, tapi dia datang dengan tangan yang lembut dan terbuka. Dia tidak menuntut untuk dibalas, tapi bersyukur ketika dihargai meskipun sedikit. Cinta yang tulus tidak menjadikan orang lain itu sebagai pelarian dari kesepian kita, tapi sebagai ruang untuk tumbuh bersama-sama. Banyak orang belum paham tentang ini, karena kita hidup di dunia yang mengajarkan kita sebagai kepemilikan. Kita terlalu sering dijejali dengan dongeng-dongeng, dengan doktrin dan dogma, dengan cerita bahwa jika dia mencintai kamu, maka dia harus bersamamu. Padahal tidak semua cinta itu harus tinggal, harus menjadi milik, dan tidak semua yang tinggal itu mencintai. Ingat itu, tidak semua yang tinggal itu mencintai. Aku pernah patah, bukan karena cintaku tidak diterima, tapi karena aku mencintai dengan segala tuntutan tersembunyi, dengan harapan-harapan yang tidak aku ucapkan, dengan standar yang tidak pernah aku sampaikan. Dan saat semua harapan itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, di situ aku kecewa, aku patah, aku merasa tidak cukup, aku merasa tidak cukup baik. Padahal cinta seharusnya tidak membuat kita merasa kurang. Cinta yang benar justru membuat kita itu bertumbuh, membuat kita bagus, bahkan saat harus berdiri sendiri, saat dia pun memilih orang lain, bukan kita. Sejak itu aku belajar mencintai seseorang tanpa menyiksa diriku sendiri, belajar memberi tanpa membawa tali, tanpa membawa rantai ataupun mengikat dia, belajar hadir tanpa mengendalikannya, belajar bahwa aku benar-benar mencintai seseorang, maka aku harus mencintai kehidupannya juga. Bahkan jika itu berarti dia harus memilih jalan yang tidak bersama aku. Cinta yang tulus itu diam-diam. Cinta yang tulus itu sebenarnya sunyi, senyap. Dia tidak berisik, dia tidak heboh, ya. Sifatnya itu dan rasanya itu dalam. Dia tidak selalu digembor-gemborkan, tidak selalu dipamerkan ataupun diumumkan, tapi selalu terasa, dan rasa itu sangat kuat. Dia tidak mencengkram, tapi dia memeluk dengan hangat. Dia hanya hati yang tenang, yang mampu mencintai seperti itu. Hati yang tenang dan tulus. Cuma orang yang seperti itu yang memiliki hati yang tenang dan tulus, yang mencintai dengan cara seperti itu. Jika kamu sedang mencintai atau sedang belajar mencintai, semoga kamu tidak lupa mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena cinta yang paling sehat lahir dari jiwa yang sudah utuh.
Aku punya sahabat baik, sebut saja namanya Yanti. Dia pernah terjebak dalam kepalsuan, cinta palsu, cinta mati yang memaksa, tapi sebenarnya itu palsu. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali Yanti itu bercerita tentang hubungannya. Wajahnya itu begitu berseri-seri, matanya bersinar dengan penuh harapan, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu manis. Aku mencintai dengan sangat dalam, kata dia. Dia bilang, aku adalah hidupnya, aku adalah satu-satunya, dan dia tidak bisa hidup tanpa aku. Ada semangat dalam suara Yanti, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Di luar itu semua, aku melihat hal-hal yang aneh. Hal aneh yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yanti mulai berubah. Sahabatku yang dulu aku kenal, nampaknya dia telah berubah. Dia yang dulu penuh tawa riang, dia ceria, sekarang lebih sering diam. Dia yang dulu selalu ingin berkumpul, kini menghindar dari segala pertemuan. Ketika aku bertanya, dia hanya berkata, "Gak apa-apa, aku baik-baik aja kok, cintaku ini cukup, gak apa-apa." Namun, aku tahu bahwa itu bukan cinta yang sehat. Itu adalah cinta yang berusaha mengekang dia, berusaha menguasai dia. Cinta yang tidak memberi ruang untuk dia menjadi dia sendiri. Setiap hari dia semakin terperangkap dalam hubungan yang penuh dengan pengawasan dan penuh dengan tuntutan. Kekasihnya dengan segala dalih cinta mengontrol dia dari setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya, setiap keputusannya dalam hidupnya dipertanyakan dan dibatasi, diinterogasi. Yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang dulu dekat dengan Yanti, teman-temannya seperti halnya saya, keluarga dia, semuanya yang selalu mendukungnya, itu mulai dijauhkan dari dia. Dia yang dulu berbagi tawa dengan kami, kini lebih memilih untuk menutup diri. Dia yang dulu merasa kuat dan penuh semangat, kini dia mulai rapuh. Kenapa dia seperti itu? Sebab cintanya yang memaksa, yang mengharuskan dia untuk selalu tunduk, untuk selalu manut dan mengikuti semua keinginan orang lain, yaitu kekasihnya. Cinta yang seperti itu sebenarnya itu bukan cinta. Itu adalah bentuk ketakutan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Itu adalah ketergantungan yang dipaksakan, bukan kebebasan yang seharusnya dimiliki dalam sebuah hubungan yang manis. Dalam cinta yang sejati, tidak ada paksaan, tidak ada yang menyakitkan, tidak ada belenggu atau penjara. Itu menjadi seseorang yang justru bukan diri dia. Tidak ada tuntutan untuk mengorbankan kebahagiaan demi orang lain. Cinta yang sejati itu, dia memberi ruang, dia membebaskan untuk dia tumbuh bersama, untuk bahagia, untuk tetap ceria, dan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, bukan mengurangi kebahagiaan demi memenuhi ekspektasi orang lain, yaitu kekasihnya tadi. Aku melihat Yanti terperangkap dalam narasi cinta mati. Aku namai dia seperti itu, cinta mati. Cinta yang dipenuhi dengan kebohongan, cinta yang dipenuhi dengan kepalsuan, yang disamarkan sebagai bukti pengorbanan. Itu dia katakan bahwa dia adalah satu-satunya, dia adalah orang yang paling dicintai. Ya, aku terus berjuang sampai mati, katanya. Dia sering kali seperti itu. Pasangannya selalu bilang, semua ini aku lakukan demi untuk kamu. Aku berjuang untuk kamu. Apapun yang aku lakukan demi kamu. Dia adalah segalanya bagiku. Seperti itu. Tapi aku bisa melihat bahwa dia itu sebenarnya ada luka. Luka yang tersembunyi di balik kata-kata.
Ada ketakutan yang dia coba untuk sembunyikan dari hadapanku. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan ditinggalkan, ketakutan yang datang dari ketidakpastian dan ketidakbahagiaan. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, cinta mati yang seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. Dia tidak akan langgeng. Cinta yang memaksa, cinta yang membatasi, cinta yang membelenggu, yang membunuh kebebasan orang yang kita cintai, itu tidak akan pernah menjadi cinta yang sejati. Cinta yang manis tidak akan bisa seperti itu. Karena cinta yang tulus tidak akan pernah menyiksa. Cinta yang tulus tidak akan selalu memberi ruang. Dia akan selalu memberi ruang untuk pertumbuhan, untuk kebahagiaan, dan untuk tetap menjadi diri dia sendiri, memilih apa yang dia mau. Jadi akhirnya Yanti mulai menyadari tidak ada kebahagiaan yang bisa dipaksakan, tidak ada cinta yang bisa tumbuh dalam sebuah ketakutan dan kecemasan. Cinta yang sejati itu tidak perlu meminta izin untuk hadir. Cinta sejati itu tidak akan membuatmu merasa kurang. Dan cinta yang sejati akan selalu mendukung kamu untuk menjadi lebih baik, untuk berkembang, bukan untuk menjadi lebih kecil. Perlahan dia mulai membuka matanya. Dia mulai sadar bahwa memahami cinta itu yang selama ini dia yakini sebagai cinta mati, sebagai cinta sejati, ternyata itu adalah sebuah penjara. Dan dia tidak mulai memberanikan diri untuk keluar. Dia sekarang menguatkan hati dia untuk melepaskan diri dari semua belenggu yang selama ini mengekangnya. Mungkin itu semua tidak mudah. Mungkin ada banyak air mata di dalamnya dalam perjalanan untuk keluar dari semua itu. Tapi di balik setiap air mata dan ketakutan baru yang akan tumbuh sebuah harapan dan kebahagiaan. Aku tahu Yanti akan tetap baik-baik aja. Yanti akan kembali menjadi sahabatku yang ceria seperti dulu. Karena kini dia tahu cinta yang sejati akan datang dengan kebebasan, bukan pemaksaan. Cinta sejati akan datang dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan segala rasa sakit. Cinta sejati akan datang dengan saling memahami, saling menghormati, bukan dengan mengendalikan ataupun mencengkram. Jika kamu mendengar cerita ini, ataupun kamu juga salah satu dari seorang Yanti yang seperti ini, ya, dan merasa terjebak dalam hubungan yang seperti ini, aku ingin kamu tahu, kamu berhak untuk dicintai dengan cara yang sehat, cara yang lembut. Kamu berhak untuk merasa bebas. Cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang saling menghargai. Cinta bukan tentang menguasai, tapi tentang memberi ruang. Yanti mungkin telah terlambat menyadarinya, tapi kamu tidak. Jangan biarin cinta yang salah membuat kamu meragukan nilai dirimu. Jangan biarkan cinta yang memaksa menghalangi semua kebahagiaan kamu. Cinta yang sejati akan datang ketika kamu sudah siap untuk mencintai dirimu sendiri. Dan ketika kamu telah siap untuk menerima cinta yang tulus dari orang lain tanpa syarat, tanpa paksaan, karena kamu layak mendapatkan cinta yang indah, bukan cinta yang menyiksa. Terkadang teman-teman, hidup tidak memberi kita pelajaran lewat buku-buku ataupun rapat-rapat seminar, tapi lewat sebuah air mata seseorang yang kita cintai. Seperti kisah sahabatku Yanti tadi, seperti kisah banyak orang di luar sana yang mencintai dengan sepenuh hati, namun justru terjebak dalam hubungan yang menyesakkan, bukan menyembuhkan, tapi dia malah nyesek rasanya. Dari semua cerita,
tentang cinta, baik yang diam, yang memberi tanpa pamrih, maupun yang memaksa dengan dalih cinta mati, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Cinta yang sejati tidak pernah menyiksa, titik. Itu aja. Banyak orang menyamakan cinta dengan kepemilikan. Seolah ketika kita mencintai seseorang, kita berhak mengendalikan hidupnya, menjauhkan dia dari siapapun yang kita anggap sebagai ancaman untuk dia direbut, ancaman untuk apapun. Itu membuat kita yang tidak aman, bahkan memutuskan apa yang pantas dan tidak pantas dalam hidup dia. Kita memanipulasi dia, mengambil alih kontrol dan kendali atas dia. Padahal cinta yang sehat bukan tentang menguasai, tapi tentang mempercayai, memberi kepercayaan sepenuhnya untuk dia. Dari kisah sahabatku Yanti tadi, aku belajar bahwa cinta yang datang dengan penuh tekanan rasa takut, dan manipulasi, itu bukanlah cinta. Itu adalah luka yang menyamar. Itu adalah ketidakdewasaan yang dibungkus dengan kalimat-kalimat romantis. Dan celakanya, banyak yang mengira itu adalah bukti cinta sejati, bukti cinta mati terbesar. Tapi cinta seharusnya membebaskan, bukan justru mencengkram ataupun membelenggu. Cinta yang benar adalah yang memberi ruang untuk tumbuh, bukan yang membuatmu menciutkan dirimu demi membuat pasanganmu bahagia. Cinta yang benar adalah yang memperkuat hubunganmu dengan orang-orang yang kamu sayangi, bukan yang menjauhkanmu dari mereka dengan fitnah maupun hasutan dari kekasihmu. Cinta yang benar adalah yang membuatmu merasa damai meski dalam badai, bukan yang membuatmu takut untuk berbicara, takut untuk menjadi dirimu sendiri, takut untuk mengambil keputusan, bahkan takut untuk bertindak. Banyak dari kita mencintai dengan penuh ego. Kita menyebutnya itu cinta, tapi sebenarnya cinta kita hanyalah mengisi kekosongan dari dalam diri kita. Kita mencintai seseorang bukan karena ingin melihatnya bahagia, tapi karena kita ingin dia menjadi obat, menjadi pelarian bagi luka kita sendiri. Dan ketika dia tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan memaksa dengan brutal, kita menyiksa dengan kata-kata, bahkan dengan cara mengekang, mencengkram, mengontrol, yang menyamar jadi perhatian. Konon katanya itulah perhatian, ini kulakukan karena aku mencintai kamu, padahal dia mencengkram. Disinilah letak pelajaran hidup yang sangat penting. Cinta yang tulus itu tidak menuntut, sama sekali tidak menuntut. Dia memberi dengan lapang tanpa mengharap balasan yang sempurna. Ia hadir untuk mendampingi, bukan memaksa mengikuti. Cinta bukan soal memiliki, tapi tentang merelakan. Kita tidak bisa memaksa hati seseorang, tidak dapat memaksakan hati seseorang untuk tinggal jika jalannya bukan untuk kita, bukan dengan kita. Jangan pernah menyebut cinta jika kamu masih melukai orang yang kamu bilang kamu begitu sayangi, kamu begitu inginkan, dan kamu perjuangkan. Itu bukan cinta, sama sekali bukan. Itu adalah ketidakmampuan mengelola emosi sendiri yang kamu beri cap, kamu beri label, namanya aku mencintai kamu. Seperti itu. Cinta yang benar tidak akan membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Jika kamu harus kehilangan jati diri demi mempertahankan cinta itu, maka kamu sedang mencintai dengan cara yang salah. Cinta yang indah
selalu dimulai dengan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Karena hanya dengan jiwa yang utuh yang mampu mencintai tanpa menyiksa. Dan yang paling pentingnya, jangan pernah ragu untuk pergi dari cinta yang membuatmu merasa kecil. Jangan pernah merasa bersalah untuk memilih melangkah atau untuk memilih kebebasan atas keterikatan, atas belenggu maupun cengkraman yang menyakitkan. Yanti dan banyak perempuan-perempuan lain seperti Yanti di luar sana menjadi saksi bahwa cinta bisa menjadi sebuah penjara jika tidak dibarengi dengan kedewasaan maupun ketulus ikhlasan. Tapi mereka juga bukti bahwa siapapun bisa bangkit, bisa belajar ulang mencintai dengan cara yang lebih sehat, yang lebih tulus, dan tentunya lebih membahagiakan. Karena pada akhirnya cinta yang paling layak untuk dipertahankan adalah cinta yang tidak membuatmu kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Dan cinta yang paling layak untuk diperjuangkan adalah cinta yang membuatmu merasa aman, bukan merasa terancam. Dan kalau kamu sampai di akhir video ini, izinkan aku berbicara, bukan sebagai pembicara dan bukan sebagai konten kreator, namun aku akan bicara sebagai sahabat kamu. Pernah gak sih kamu ngerasa udah ngasih segalanya buat seseorang tapi tetap gak dihargai? Pernah gak kamu berusaha jadi versi terbaik dirimu hanya untuk dipaksa berubah demi cinta yang katanya tulus, padahal kenyataannya malah membuat kamu kehilangan siapa dirimu, kehilangan jati diri kamu sendiri. Aku pernah di titik seperti itu. Titik di mana aku mempertanyakan, ini cinta atau aku cuma sedang terjebak? Dan disitulah aku bangkit dan belajar bahwa cinta yang benar itu tidak seharusnya membuat kita lelah sendirian. Cinta yang benar itu tidak membuat kita harus menjauh dari siapa yang kita sayangi, siapa yang selalu ada untuk kita. Cinta sejati itu bukan bikin kita hilang arah, tapi yang bikin kita makin kuat berdiri tegak. Buat kamu yang lagi berjuang dalam hubungan atau bahkan baru menyadari kalau selama ini kamu mencintai dengan cara yang salah, mencintai dengan cara yang menyiksa, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu berharga. Kamu pantas dicintai dengan cara yang membuatmu merasa utuh, bukan hancur pelan-pelan dan akhirnya ngenes. Dan jika hari ini kamu sedang memilih untuk melepaskan sesuatu yang membelenggu kamu, sesuatu yang memenjarakanmu, sesuatu yang membuatmu sakit, itu bukan berarti kamu sudah menyerah. Itu berarti bukan kamu sedang mencintai atau kamu sudah tidak mencintai dia lagi. Itu berarti kamu sedang mencintai diri kamu sendiri dengan cara yang paling benar. Sudah paling benar langkah-langkah itu. Karena sesakit-sakitnya melepaskan, jauh lebih sakit jika kamu terus bertahan di tempat yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Bahkan kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Dan sebelum kita pamit, izinkan aku mengirimkan doa terbaik khusus buat kamu, untuk hatimu dan untuk hidupmu. Ya Allah yang Maha Baik, lindungilah setiap hati yang sedang terluka saat ini. Kuatkan setiap jiwa yang sedang bertahan dalam diam. Beri mereka keberanian untuk memilih cinta yang sehat, cinta yang menumbuhkan, bukan yang mengikat. Dan jika mereka sedang kehilangan arah, tuntunlah mereka kembali ke cahayamu. Jadikan mereka pribadi yang tahu nilainya, yang tidak lagi mudah jatuh cinta yang salah.
dan cukup berani untuk menunggu cinta yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di detik ini. Terima kasih sudah mau membuka hati kamu dan pikiran kamu melalui telinga kamu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa kamu bagikan kepada sahabat maupun kepada orang yang saat ini sedang di fase seperti ini. Karena bisa jadi hari ini kamu menyelamatkan seseorang dari cinta yang menyakitkan. Ya teman-teman, jangan lupa kamu komen, like, dan subscribe kalau kamu ingin terus ikut dalam perjalanan ini. Perjalanan mengenali diri, mencintai dengan cara yang sehat, dan hidup dengan lebih sadar, lebih kuat, lebih bahagia. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam hubungan yang salah, dalam hubungan yang menyakitkan. So, cintailah, tapi jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku di sini selalu mendoakan yang terbaik buat kamu semua. Jangan lupa stay safe, stay kind, and always choose love the right way. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.